atau dia bab 39, menerima lamaran Robi. Chef Robi masih memandang Yayu. Dia sedang menunggu jawaban dari gadis belia itu. Umur yang sudah lanjut membuatnya harus segera mengakhiri masa lajangnya. "Bagaimana Yuk? Apa kamu mau?" tanyanya lagi. Yayu menggaruk tengkuknya. Padahal tidak gatal, tapi dia menutupi kegugupannya dengan menggaruk. Jangan bercanda. Aku serius Yuk. Umurku sudah kepala 3. Tidak ada namanya main-main." "Iya benar, tapi umurku masih belasan." "Ya, aku tahu. Kamu masih sangat muda. Tapi zaman dulu, umur sepertimu sudah bisa menikah. Sayangnya aku hidup bukan di zaman dulu." "Hahaha, benar. Dan aku juga belum lahir kala itu," sahut Robi lucu. Gadis belia itu mengerutkan dahinya. Ada sebuah pertanyaan yang dari dulu ingin ditanyakannya. Tapi karena tidak ada kesempatan, maka dia melupakan itu. Dan sekarang pria di sampingnya terlihat lebih santai. Maka tidak ada salahnya dia mengajukan pertanyaan itu. "Apa Chef tidak memiliki kekasih?" tanyanya. Tidak. Apa artinya?" Yayu sangat penasaran dengan kisah pria di sampingnya. Mapan dan tampan itu adalah kata yang tepat. Menurutnya semua yang dimiliki pria itu pasti disukai wanita. "Kamu pintar," puji Chef Robi. "Ya, dulu aku mempunyai kekasih." "Lalu, mana wanita itu?" Pria di sampingnya tersenyum. Dia hanya memandang ke depan tanpa mau menjelaskan kepada Yayu. "Apa itu sangat menyakitkan sampai Chef Robi tidak bisa menceritakan kepadaku?" "Tidak Yu, itu hanya masa lalu dan telah aku kubur lama. Sekarang aku ingin menata masa depan denganmu. Apa kamu mau?" Robi kembali mengajukan pertanyaan yang tadi. Aku?" Yayu gugup. Lalu tiba-tiba Chef Robi memindahkan posisi duduknya. Dia berdiri dengan kedua lututnya tepat di depan Yayu. Dia mengeluarkan sebuah kotak cincin ke hadapan gadis belia itu. "Maukah kamu menikah denganku?" Jantung Yayu berdetak dengan cukup kencang. Pria di depannya telah berulang kali melamarnya dan selalu diabaikannya. Sekarang pria itu melamarnya kembali. Melamar kali ini menggunakan sebuah cincin berlian. Aku?" Yayu bingung, lalu tatapannya menatap ke arah ibunya yang sedang memperhatikannya. "Itu ibu." Yayu menunjuk ke arah ibunya. Chef Robi tetap dengan posisinya. Walaupun Yayu sudah mengatakan ada ibunya, tapi pria itu tetap menunggu jawaban darinya. Sampai Nani datang menghampiri mereka. Wanita itu duduk di samping anaknya, lalu menatap wajah Robi dengan seksama. Kemudian menatap ke arah anaknya. "Bu," Yayu terlihat takut. "Saya ingin mempersunting Yayu menjadi istri saya," ujar Chef Robi. "Saya harap ibu setuju." Nani menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa, lalu memijat dahinya secara berulang. "Ibu sudah pernah berujar, tidak akan mau berurusan dengan Adlan." Tapi sepertinya kata-kata itu ibu tarik. Seketika Yayu langsung menatap ke arah ibunya. "Bu," Yayu bingung. Dia akan bertunangan dengan anak ibu Andin, dan sekarang ibunya malah menyetujui dia bersama dengan Chef Robi. Daripada anak ibu Andin, masih mending dia. Jelas ibunya sembari menunjuk ke arah Robi. "Apa artinya ibu setuju?" tanya Chef Robi memastikan. "Ya, kami tunggu lamaranmu di kampung." "Bu," Yayu benar-benar bingung. "Baik Bu," sahut Chef Robi senang. Lalu Nani memberikan tangan anaknya ke Robi. Pria itu segera menyematkan cincin berlian itu ke jari manis Yayu. "Saya akan datang," sahut Chef Robi senang. Itu adalah kabar yang sudah ditunggunya sejak lama. Walaupun Yayu masih terlihat ragu, yang terpenting dia sudah mendapatkan restu dari ibunya Yayu. Akhirnya mereka kembali ke kos, sedangkan Chef Robi kembali ke restoran Gio, kembali ke rutinitasnya. "Kenapa ibu menyuruhku menerimanya? Aku mau bertunangan dengan anak ibu Andin. Kita bisa masuk penjara kalau seperti ini," gerutu Yayu bingung. "Yuk, kita sudah tahu fisik Robi. Sedangkan anak ibu Andin?" Nani menggelengkan kepalanya. "Apa ibu tidak memikirkan apa yang terjadi dengan kita nanti? Ya, memang kita sudah mengenal Chef Robi, tapi lawan kita adalah ibu Andin. Wanita itu akan segera memproses kita ke pengadilan, karena kita telah mempermainkannya," gerutunya dengan keputusan ibunya. "Tenang Yu, ibu tahu harus melakukan apa. Kamu akan segera batal menikah dengan anak ibu Andin. Ketika anak ibu Andin melihat ada cincin berlian di jari manismu, pasti anaknya tidak mau menikah." "Bagaimana kalau anaknya tetap mau menikah denganku?" tanya Yayu takut. Katakan saja kamu penyuka sesama jenis," sahut ibunya asal. "Ih ibu, kalau ngomong jangan asal. Mana mungkin anak ibu Andin percaya? Apalagi ada cincin di jari manisku. Pasti mereka sudah bisa menebak kalau aku sedang mengarang." Nani langsung menghela nafasnya dengan cukup panjang. Jika itu juga tidak berhasil, maka yang akan melawan ibu Andin adalah Robi. "Jadi, ibu memanfaatkan Chef Robi?" tebak Yayu. Nani diam. Dia memang sedang memanfaatkan Robi. Pria itu yang akan melawan ibu Andin. Dia dan Yayu tidak akan mampu melawan wanita itu. Apalagi kekayaannya juga tidak akan bisa menyaingi. Tapi Chef Robi pasti bisa mencarikan seorang pengacara untuk melawan ibu Andin. "Sudahlah Yu, yang terpenting masalah kita dengan ibu Andin selesai. Mungkin akan selesai.
Tapi ibu masih sama, mengambil keputusan tanpa menanyakan ke Yayu. Ibu kembali mengiyakan ucapan orang lain tanpa bertanya ke Yayu. Ibu menerimanya karena kamu. Kenapa dengan Yayu? Kamu terlihat sangat berbeda ketika berada di dekat Robi. Ibu suka asal kalau bicara. Ibu bisa melihatmu. Seperti tadi, ibu melihat di depan gang kalau kamu terlihat sangat gugup. Bagaimana tidak gugup? Chef Robi menggodaku. Tapi kamu suka kan? Goda ibunya. Ibu, rengek Yayu. Ibu Andin terlihat sedang berkutat dengan semua dokumen yang ada di depannya. Sekretarisnya segera menghampirinya yang sedang berada di ruang kerja. Informasi apa yang kamu dapat? Tanya Ibu Andin. Yayu dan ibunya sudah melakukan fitting baju. Rencananya, kebaya itu akan selesai besok. Ibu Andin menganggukkan kepalanya, tapi tatapannya tetap menatap ke arah dokumen. Tempat acara sudah saya booking. Begitu juga dengan dekor dan juga catering. Catering? Wanita itu langsung mengangkat kepalanya. Kata-kata itu sangat mengganggu telinganya. Iya, Nyonya. Kamu tahu siapa aku? Ibu Andin menunjuk dirinya sendiri. Dia tidak suka dengan masakan catering. Bukan tidak suka menunya. Hanya saja pengolahan makanan dari pihak catering sangat tidak disukainya. Catering akan memasak menu dari beberapa jam yang lalu. Atau mungkin sudah dari semalam. Dan itu tidak disukainya. Katakan kepada pemilik restoran Zero untuk menyiapkan menu terbaik di acara itu. Titahnya. Baik, Nyonya. Restoran Zero dipilihnya karena mempunyai rating yang baik, menu yang beragam dan juga penyajian yang sangat apik. Keesokan harinya, Siti telah bersiap menghadiri persidangan perceraian yang akan digelar jam 10 pagi. Ini adalah sidang kedua, tapi baginya ini adalah sidang pertama yang dihadirinya. Mengenakan celana panjang warna hitam serta kemeja warna pink. Hatinya berdebar dengan sangat kencang. Dia terus menggerakkan kakinya untuk menghilangkan rasa gugup dan takut yang telah menjadi satu. Suara dering ponselnya yang tiba-tiba berbunyi membuatnya sontak kaget. Tertera nomor Bobby di sana. Iya, Bob. Kamu pergi sama siapa ke pengadilan? Gigi akan menjemputku. Baiklah, semoga persidanganmu lancar. Pria itu segera menutup panggilannya. Lalu dia mulai menjelaskan apa saja kepada rekan-rekannya yang akan menggantikannya di persidangan Paijo dan Siti. Jangan mempersulit tergugat, ujarnya mengingatkan. Siap, sahut rekan-rekannya. Kenapa bukan bapak saja yang masuk ke dalam ruang sidang? Tanya seorang wanita yang merupakan asistennya. Masih ada yang harus saya lakukan. Sahutnya bohong. Dia sedang berada di pengadilan agama bersama dengan rekan-rekannya. Seharusnya dia yang akan mendampingi Paijo. Tapi mengingat ada Siti, maka dia menyerahkan tugas itu ke rekannya. Lalu tatapannya melihat ke arah Paijo yang sedang berjalan ke arahnya. Pria itu terlihat terus menunduk. Ketika Paijo telah berada di depannya, dia langsung menepuk bahu pria itu. Kamu masih bisa membatalkan persidangan ini, ujarnya. Paijo mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Robi. Aku tahu kamu sangat mencintai Siti. Jadi, pikirkan lagi. Masih ada jalan keluar untuk masalahmu. Bersambung.